Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawar Kusuma Putri dari program studi S1 Keperawatan kelas 4A Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan sedikit memberikan edukasi mengenai perkembangan anak usia prasekolah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Anak 1. Oke, yang pertama ada perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu pola yang teratur terkait perubahan struktur, perasaan, pikiran, dan perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berasal dari efek yang saling terkait dari faktor keturunan dan lingkungan. Lalu yang pertama di sini ada perkembangan otak anak. Nah, pada 5 tahun pertama ini otak anak akan lebih cepat, inisiatif dan juga sensitif terhadap pengaruh eksternal. Tahun-tahun pembentukan ini adalah ketika anak membangun fondasi mereka untuk belajar dan kesuksesan masa depan. Lingkungan prasekolah memungkinkan anak untuk mengeksplorasi baik di dalam ataupun di luar ruangan. Yang penting adalah memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu yang kedua ada perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial ini untuk membangun rasa inisiatif dan juga rasa bersalah pada anak. Anak usia prasekolah ini merasakan suatu perasaan prestasi ketika dirinya berhasil mengerjakan suatu kegiatan dan mereka merasa bangga. Mereka juga ingin mengembangkan kemampuan dirinya melebihi kemampuannya. Nah, salah satunya adalah dengan cara melakukan pelatihan toilet training seperti yang ada di PowerPoint tersebut. Lalu yang ketiga ada perkembangan kognitif. Nah, anak usia prasekolah ini dia sangatlah ingin belajar dan cara terbaik bagi mereka untuk belajar pada usia ini adalah melalui permainan. Nah, lalu di sini ada contohnya yang pertama yaitu permainan pencocokan memori. Di sini yang memungkinkan anak untuk bekerja secara intelektual. Lalu yang kedua di sini ada teka-teki. Nah, ini memberi kesempatan pada anak untuk memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada sportifikasi dan klasifikasi. Nah, jenis permainan ini membentuk dasar konsep matematika masa depan dan tugas sehari-hari. Nah, lalu yang keempat di sini ada pengurutan. Nah, misalnya kita di sini bisa meminta anak usia prasekolah untuk menggambarkan urutan rutinitas pagi hari mereka dengan urutan yang benar. Lalu yang keempat ada perkembangan moral dan spiritual. Nah, anak usia prasekolah ini mereka memahami konsep benar dan salah. Juga mereka sedang mengembangkan hati nuraninya. Nah, suara batin yang memperingatkan atau mengancam juga sedang berkembang pada usia prasekolah ini. Standar moral anak adalah standar moral orang tua atau orang dewasa lain yang mempengaruhinya. Lalu anak akan mematuhi standar itu agar mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Setiap hari anak usia prasekolah dikelilingi oleh teman dan situasi yang memandu perkembangan moralnya, seperti teman bermain di lingkungan sekolahnya atau alur cerita di dalam televisi yang setiap hari mereka tonton. Lalu yang kelima ada perkembangan motorik kasar. Nah, perkembangan motorik kasar adalah keterampilan yang membutuhkan gerakan seluruh tubuh dan melibatkan otot-otot besar untuk melakukan fungsi sehari-hari, seperti berdiri dan berjalan, berlari dan melompat, juga duduk tegak di meja. Lalu di sini juga ada beberapa contoh untuk melatih perkembangan motorik kasar pada anak usia prasekolah. Nah, ada juga beberapa tugas untuk orang tua di tahap perkembangan motorik kasar pada anak usia prasekolah ini. Seperti yang pertama, memberi pujian kepada anak ketika dia berhasil melakukan suatu kegiatan. Lalu yang kedua, mengecek lingkungan rumah untuk keselamatan anak. Lalu yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman untuk anak bereksplorasi di rumah. Lalu yang keenam, ada perkembangan motorik halus. Nah, sejak lahir hingga anak usia 8 tahun, secara terus-menerus anak-anak ini mendapatkan, memperbaiki, dan menggabungkan fungsi dan keterampilan motorik mereka, dan juga mengintegrasikan keterampilan mereka.
Nah, di sini juga ada beberapa contoh kegiatan agar mereka memiliki kemampuan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan komponen penting dari kesejahteraan anak. Lalu yang ketujuh ada perkembangan sensorik. Nah, pada anak usia 5 tahun ini, anak memiliki ketajaman visual yang terus mengalami kemajuan dan harus sama secara bilateral. Penglihatan warna juga masih utuh pada usia ini. Pendengaran saat lahir pun harus tetap utuh pada saat usia prasekolah ini. Dan memiliki indera perasa yang tidak terlalu baik dari anak yang lebih besar, sehingga beresiko anak untuk menelan segala benda apapun. Lalu di sini juga ada beberapa contoh yang mengembangkan sensorik pada anak. Nah, yang pertama itu merangsang kemampuan linguistik, yaitu mengajarkan pada anak mana benda yang keras, kasar, lembek, dan juga lembut. Lalu yang kedua, membangun kemampuan kognitif, yaitu mengajarkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan juga berpikir kreatif. Contohnya seperti menyusun balok atau kardus. Lalu yang ketiga ada untuk mendorong bersosialisasi. Contohnya ini seperti kita membuat antrian di rumah saat ingin mengambil makan atau minum. Nah, di sini juga kita bisa melibatkan orang tua seperti ayah dan ibu, kakak, adik, atau nenek dan kakek. Lalu yang keempat, di sini ada permainan untuk kesehatan fisik. Contohnya itu seperti lompat kodok, main bola, atau berjalan mengikuti garis. Nah, yang kedelapan ini ada perkembangan komunikasi dan bahasa. Nah, komunikasi pada anak usia prasekolah ini sangatlah konkret. Kenapa? Karena mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Pada akhir periode usia anak prasekolah ini, anak menggunakan kalimat yang terstruktur seperti orang dewasa. Walaupun awalnya terlihat gagap, namun nanti akan pulih tanpa harus menjalankan terapi. Nah, lalu di sini yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada perkembangan emosional dan sosial. Nah, anak usia prasekolah ini cenderung memiliki emosi yang kuat. Jadi mereka ini bisa merasa bersemangat, bahagia, dan bingung dalam suatu saat. Dan mereka juga bisa merasa kecewa setelahnya. Nah, anak usia prasekolah ini mereka sedang mengembangkan rasa identitasnya. Mereka juga mengetahui apakah mereka ini laki-laki atau perempuan. Mereka juga tahu bahwa mereka memiliki keluarga, komunitas, atau budaya tertentu. Oke, baik, itulah sedikit edukasi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan anak usia prasekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.